Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bulan ini kita sedang belajar tentang 5 sola. Apa itu? Sola Gratia, Sola Scriptura, Sola Christo, dan minggu ini kita sedang membahas tentang Sola Fide. Sola Fide adalah pembenaran hanya oleh iman saja. Justification only by faith alone. Jadi hanya oleh karena iman kita diselamatkan. Titik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, renungan hari ini kita ambil dari Roma 1 ayat 17. Mari sama-sama kita baca dan perhatikan Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perhatikan baik-baik bagian demi bagian dari ayat ini. Dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam apa? Di dalam Injil, di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, nyata kebenaran Allah. Injil adalah kabar baik yang memberitakan karya keselamatan dan berisi tentang janji-janji Allah bagi setiap kita orang percaya. Di dalam Injil tergantung kebenaran Allah. Di dalam Injil terdapat kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kalau kita berbicara kata bertolak itu seperti kita sedang naik sebuah kapal itu mulai berangkat. Kapal itu dikatakan mulai bertolak. Artinya, menjadi awal sebuah perjalanan. Demikian juga dengan iman. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kita diselamatkan. Itu menjadi titik tolak awal perjalanan iman kita. Dan dikatakan dalam ayat ini, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Iman terus harus bertumbuh dalam kehidupan kita orang percaya. Setelah kita menerima Yesus, iman terus harus dibangun. Sampai kita terus memiliki iman yang benar. Dan dikatakan seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan baik-baik. Orang benar akan hidup oleh iman. Artinya, lewat imannya, maka dia hidup. Karena kekristenan bukan bicara membuat orang jahat menjadi orang baik, atau orang yang sudah baik menjadi lebih baik. Tapi kekristenan, iman kita membuat orang yang mati menjadi hidup kembali. Kita yang dulunya mati oleh karena dosa, kita boleh hidup kembali karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Namun Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, iman seperti apa yang membuat kita hidup? Yang membuat hidup adalah iman yang benar. Seperti yang di hari Minggu lalu kita sudah belajar, iman yang benar adalah iman karena kita percaya kepada Injil, yang adalah kabar baik, yang berisi tentang Kristus Yesus, yang menceritakan keselamatan dan anugerahnya bagi setiap kita orang percaya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mau hidup, kita mau terus mengalami janji-janji Tuhan, kita harus memiliki iman yang benar. Kalau ada iman yang benar, berarti ada iman yang salah. Betul Bapak Ibu. Karena selama ini, tanpa disadari, kita menaruh iman kita kepada tempat-tempat yang salah. Terkadang kita menaruh iman percaya kita kepada apa yang kita inginkan, kepada apa yang kita kehendaki. Kita berkata kita beriman, atau kita menginginkan sesuatu benda, iman kita taruh kepada benda itu, atau kita berharap kepada orang, atasan, pimpinan. Kita beriman dan kita taruh iman kita itu kepada orang itu. Ini dikatakan iman yang salah Bapak Ibu. Karena sesungguhnya iman kita harus berada hanya kepada Yesus saja. Iman yang benar harus kepada Yesus dan karyanya di kayu salib. Dan itu bisa kita ketahui, bisa kita dapat saat kita membaca Injil.
saat kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari sama-sama kita belajar untuk terus membangun hidup kita, memiliki iman yang benar. Bukan masalah besar atau kecilnya iman kita, tetapi di mana iman kita tempatkan. Sekali lagi, bukan masalah besar kecilnya iman kita, tetapi di mana iman itu kita tempatkan. Kalau kita punya iman yang besar, tapi kita taruh di tempat yang salah, maka itu bukan iman Kristus. Itu bukan iman percaya kita kepada Kristus. Tetapi, meskipun imanmu sebesar biji sesawi saja, tapi kalau iman itu kita taruh di dalam Yesus Kristus, maka iman itu akan sanggup membinakan gunung persoalan, gunung masalah, pergumulan hidupmu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, letakkan imanmu pada Yesus, bukan pada keinginanmu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.